Pada hari ini, di bulan Ramadan, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu setiap malam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberkahi dan yang dibebaskan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita pada bulan suci yang mulia ini. Kita dipertemukan Allah dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini berkah, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka ada hal-hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis beliau. Yang pertama adalah berkaitan dengan Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian satu bulan, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan ini diberkahi, maka di sini ada keutamaan-keutamaan yang dapat kita hasilkan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Pada hari ini, di bulan Ramadan, maka ditutuplah pintu neraka, dibuka pintu surga, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka pada hari ini kita pun dipermudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena pada hari ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Walaupun menurut para ulama sebagiannya adalah setan-setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang begitu keras ujian yang dihadapkan kepada kita. Setan-setan senior istilahnya, bukan setan-setan yang baru belajar. Karena setannya juga ada tingkatannya juga. Sebagaimana orang beriman juga ada tingkatan, orang kafir pun juga ada tingkatan, dan setan pun juga ada tingkatan-tingkatan. Yang kedua, keistimewaan yang ada di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya pada bulan Ramadan ini walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Pada hari ini di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberkahi dan yang dibebaskan dari api neraka. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang Allah limpahkan rahmat begitu luas kepada kita, maka kita berharap kepada Allah SWT dan memohon agar kita termasuk golongan orang yang dibebaskan dari api neraka. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya keistimewaan di bulan Ramadan adalah penghapus segala dosa, penghapus segala hal-hal yang dosa yang kita lakukan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Kalau hari itu ada juga penghapus dosa-dosa sebelumnya, maka bulan juga ada penghapus dosa-dosa sebelumnya. Al-jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat yang satu menuju Jumat yang berikutnya, itu adalah mukaffiratun lima bainahunna. Adalah penghapus dosa di antara keduanya. Begitu juga sholat di antara yang satu sholat dengan sholat yang lainnya. Sholat zuhur menuju sholat asar menuju sholat maghrib menuju sholat isya menuju sholat subuh. Maka di situ juga ada penghapus dosa di antara keduanya. As-shalawatul khamsi mukaffiratun lima bainahun. Kemudian bulannya ini juga, bulan Ramadan, antara satu bulan Ramadan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya, dengan tahun berikutnya, itu juga adalah mukaffiratun lima bainahuma, adalah penghapus dosa di antara satu dengan yang lainnya. Kalau dijauhi dosa-dosa besar, majtunibatil kabair, kata Nabi SAW, au kama qala. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, maka kita berusaha menggali, kita berusaha mencari, kita berusaha memahami apa yang diajarkan oleh Nabi SAW selama bulan Ramadan.
apa yang dapat meningkatkan keimanan kita, apa yang dapat meningkatkan pahala untuk kita. Sangat banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang berpuasa dan dia mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan hanya puasanya, malam harinya, apabila kita qiyam, kita bangun malam, kita melakukan hal-hal yang merupakan ketaatan, diantaranya membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tarawih, dan lain-lainnya, maka Nabi SAW juga menyebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Siapa yang bangun di malam hari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sebelumnya. Saimin dan saimat yang dimuliakan Allah, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Untuk hal-hal yang lainnya tentu kita dapat menggali kembali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya memberi makan orang-orang yang berpuasa juga merupakan pahala. Di antaranya memberikan sedekah di bulan Ramadan juga pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain, dan hal-hal lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu adalah keistimewaan-keistimewaan di antara keistimewaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.